Shalom Bapak Ibu sekalian, betul sekali hanya Tuhan Yesus yang dapat diandalkan. Halo, Mama Buna. Halo, Mama Buna. Halo, Gimana Bapak Ibu yang terkasih? Pak Jusman. Puji Tuhan, terima kasih ya atas dukungan doanya. Sekarang seharian ini sudah bisa berjalan baik, semuanya lancar. Saya sudah semakin sehat. Kalau kayak begini karena udaranya dingin di sini, ya Bapak Ibu. Ya, tapi puji Tuhan, ya semuanya baik. Bunda, suaranya kurang kuat, kurang dengar di tempat saya. Ini Suaranya kurang kedengaran. Atau ibunya mungkin kurang kencang kali, suara volumenya digedein. Ya, sudah. Handphonenya. Kalau suara saya kedengaran nggak Bapak Ibu yang lain? Nah, sekarang tadi kayaknya nggak gitu dengar. Oh, iya. Oke, baik. Ya, Bapak Ibu sekalian, karena waktu sudah menunjukkan pukul 4.20, betul ya? Pas di sini pukul 23.20. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih, kita mau sama-sama renungan saat teduh dulu masing-masing. Baru setelah itu kita mau naikkan sebuah pujian. Ya, mari kita sama-sama saat teduh sejenak untuk mempersiapkan diri kita menerima nasihat dari firman Tuhan. Mari kita sama-sama mulai saat teduh kita. Jadilah tenang, maka engkau dapat berdoa, sebab di dalam diam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, pada saat ini kami semua sepakat untuk menyembah Engkau, memasyurkan namamu, meninggikan Engkau Yesus Kristus di atas segalanya. Allah ya Bapa yang sangat baik, yang mencurahkan kasih-Mu di dalam kehidupan kami, orang-orang yang berserah kepada Tuhan. Kami percaya keberserahan kami secara penuh tidak akan sia-sia, karena itu yang membuat kami menjadi orang percaya yang selalu berjalan, bukan hanya di dalam kehendak Bapa, tetapi berjalan bersama dengan Engkau. Urapi kami semua ya Bapa, agar kami beroleh hati yang penuh belas kasih, supaya kami boleh menerima firman Tuhan dan menerima nasihat dari firman Tuhan, teguran dari firman Tuhan, tuntunan dari firman Tuhan, agar kehidupan kami semakin berarti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau memuji, membesarkan namamu. Bertahtalah Tuhan Engkau di atas doa dan pujian kami. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian terkasih. Oke, kita beri tepuk tangan dulu dong. Ya Bapak Ibu yang terkasih semuanya, ini pujian yang tadi baru saja lagunya kita dengar ya, biar semuanya makin bisa pujian ini ya. Pujiannya mudah sekali dan sangat memberkati. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu, tak lagi berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan, Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Dalam sesak
Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, oh hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Kau yang ku andalkan, hanya Kau Yesus. Kau yang ku percaya. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, oh hanya Yesus. Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku, sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Oh Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yang sepakat mau tetap terus mengandalkan Tuhan Yesus dan berserah penuh, sama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, selamat datang di BW ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan ya, kalau pada kesempatan kali ini kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita dan perenungan kita di hari ini. Untuk itu mari kita buka sama-sama. Puji Tuhan, sinyalnya juga bagus ya dari Bethlehem beberapa hari ini, walaupun ada perang di daerah utara, tapi puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada persoalan ya Bapak Ibu. Tidak ada yang mengancam. Jadi puji Tuhan, perjalanan ziarah ke tanah perjanjian, tanah suci, Mesir, Israel, Jordan berjalan sangat hikmat ya, damai sejahtera luar biasa, jauh dari apa yang diberitakan di televisi pada umumnya ya Bapak Ibu. Ya, semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan sebuah keyakinan ya Bapak Ibu sekalian yang terkasih, bahwa kalau kita berangkat sesuai dengan rencana Tuhan, Tuhan sendiri yang akan menjaga kita. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Lain soal kalau misalnya kita sendiri yang memaksakan kehendak kita ya. Untuk itu kita mau sama-sama segera buka di kitab 2 Raja-Raja. Oke.
Ya, saya deketin lagi deh. Nah, di kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-14 ya Bapak Ibu ya. Pasal yang ke-15 maksud saya. Baik, kita mau sama-sama baca ya Bapak Ibu. Pasal 15. Azaria Raja Yehuda. Dalam tahun ke-27 zaman Yerobeam Raja Israel, Azaria anak Amazia Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yeholia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Maka Tuhan menimpakan tulah kepada raja sehingga ia sakit kusta sampai hari kematiannya, dan tinggal dalam sebuah rumah pengasingan. Dan Yotam anak raja mengepali istana dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Azaria dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Yehuda? Kemudian Azaria mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di kota Daud. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Zakaria Raja Israel. Dalam tahun ke-38 zaman Azaria Raja Yehuda, Zakaria anak Yerobeam menjadi raja atas Israel di Samaria. Ia memerintah 6 bulan lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang telah dilakukan oleh nenek moyangnya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Salum bin Yabesh mengikat persepakatan melawan dia, membunuh dia di Yebileam, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Zakaria, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Bukankah begini firman Tuhan yang diucapkannya kepada Yehu, anak-anakmu sampai kepada keturunan yang keempat akan duduk di atas tahta Israel. Dan terjadilah demikian. Salom Raja Israel. Salom bin Yabes menjadi raja dalam tahun yang ke-39 zaman Uzia Raja Yehuda. Ia memerintah sebulan lamanya di Samaria. Sesudah itu majulah Manahem bin Gadi dari Tirza lalu sampai ke Samaria. Ia membunuh Salom bin Yabes di Samaria, kemudian menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Salom dan persepakatan diadakannya, sesungguhnya semua itu tertulis dalam kitab sejarah Raja-Raja Israel. Pada waktu itu, dengan mulai dari Tirza, Menahem memusnahkan Tifsah dan semua orang yang ada di dalamnya serta daerahnya, sebab orang tidak membuka pintu kota baginya. Maka dimusnahkannyalah kota itu, dan dibelahnya semua perempuan yang mengandung. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, sampai sini aja dulu. Di sini kita bisa melihat dua bagian nih Bapak Ibu. Bagian yang pertama adalah kalau kita bisa melihat, saya sempat menyinggung bahwa buah jatuh tidak jauh dari pohon ya, gitu ya. Jadi kalau misalnya bapaknya pemabok, anaknya juga pemabok, bapaknya tukang judi, anaknya juga tukang judi, bapaknya tukang main perempuan, anaknya juga tukang main perempuan, dan sebagainya. Demikian juga nilai positif. Kalau bapaknya itu rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, anaknya pun juga pasti akan ke gereja dan rajin baca Alkitab. Lalu kemudian kalau bapaknya juga takut akan Tuhan, pasti anaknya takut akan Tuhan. Kan buah jatuh tidak dari pohon ya. Nah, kalau kita mengacu ke situ. Tetapi pada kenyataannya terkadang juga tidak seperti itu. Bukan berarti anak pendeta tidak bisa menjadi penjahat. Bisa jadi penjahat sekalipun anak pendeta. Bukan juga serta-merta seseorang, apalagi ya seorang anak ya, rata-rata dia akan mengikuti jejak orang tuanya. Dia akan mengikuti jejak apa yang menjadi keteladanannya. Walaupun di dalam tradisi Yahudi dibiasakan untuk menceritakan segala sesuatu, apapun itu, mengenai pengalaman pribadi dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya memberikan bukti bahwa akan berbeda ketika kita menjalani hidup, baik sebagai pemimpin, baik sebagai pelayan Tuhan, baik sebagai orang tua. Wajib dan penting sekali bahwa kita untuk memikirkan, sudahkah aku ini menjalani hidup ini tuh berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan berjalan bersama dengan Tuhan. Siapa sih yang gak mau berjalan bersama dengan Tuhan? Kita langsung ekspektasinya apa?
tinggi kan. Kenapa? Kan berjalan bersama dengan Tuhan itu, wah, luar biasa itu Abuna. Pasti mujizat setiap hari. Bagaimana jikalau saya katakan enggak juga? Bagaimana jikalau ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, jelas kita harus menyangkal diri dan pikul salib. Berarti kita harus melawan semua ego yang ada di dalam diri kita. Kita harus mampu menahan semua alasan di balik setiap perbuatan kita. Dan kita harus siap untuk memikul tanggung jawab itu, yaitu salib Kristus. Tanggung jawab sebagai orang percaya yang takut akan Tuhan, tanggung jawab sebagai orang percaya yang tidak kekurangan hikmat, tanggung jawab sebagai orang percaya yang menimba talenta sebagaimana yang Tuhan sudah anugerahkan. Karena Bapak Ibu sekalian terkasih, ini bukan bicara mengenai Tuhan ngambek dan marah, ya. Sekali lagi, siapa sih yang sangka Azaria harus sakit kusta selama 13 tahun sampai matinya? Lalu kemudian penggantinya pun tidak lebih baik. Ya. Penggantinya adalah Yotam, di mana tidak belajar dari kesalahan ayahnya. Ia justru melakukan kesalahan yang sama dengan ayahnya. Artinya apa? Ia tidak seutuhnya beribadah kepada Tuhan. Apa buktinya? Sampai di masa raja ini bukit-bukit pengorbanan itu nggak disingkirkan. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih ada yang bertanya, bukit pengorbanan itu bukannya mempersembahkan mesbah, korban kebakaran bagi Tuhan. Ya, itu nama fasilitas dan tempat ya. Kalau tempat itu bisa digunakan ketika siapa yang menggunakan dan untuk apa tujuannya, kan gitu. Karena kalau kita mau pemberian yang terbaik dan kita mau utuh beribadah kepada Tuhan, bukan saja hanya tentang bukit-bukit pengorbanan itu harus disingkirkan dan dihancurkan. Karena selama dia tidak meneladani sosok yang ada di hadapan dia, bagaimana dia bisa mengikuti jejaknya. Nah, ketika setiap rumah tangga dan juga persoalan Bapak Ibu sampai hari ini, sulit ya ngomongin cucu, susah ya ngomongin anak, lebih gampang ngomongin cucu dan anak orang lain daripada cucu dan anak sendiri. Ketika mereka nakal, kita masih lihat lucu. Coba kalau anak kita sendiri nakal sedikit, bangor sedikit, bawaannya enak banget gitu loh. Ya. Kita bicara manusia saja. Emang Abuna begitu? Ya dulu pernah juga ngalamin gitu. Bahkan terkadang ya masih juga ngalamin gitu. Namanya orang tua. Kita manusia kan. Kita nggak bisa kita hanya mengandalkan apa yang kita tahu dan kita mau. Kenapa? Nanti kita seperti Azaria sombong. Tercatat di mana Abuna? Kita lihat yuk di 2 Tawarikh pasal 26. Kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-26. Kita mau baca dari ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama dengan 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan, hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang hendak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, dan timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya menjadi mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas negeri itu. Ya Bapak Ibu ya, di sini
Azaria atau Uzia ya, semuanya sama. Kenapa? Ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Ujung-ujungnya berubah setia. Saya tertarik untuk melihat kelengkapan dari yang kita baca tadi. Jadi ada hal yang merusak, ia berubah setia. Ya, setelah ia menjadi kuat di 2 Tawarikh 26 ayat 16. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, berarti kan di sini Azaria ini juga berusaha untuk mengikuti apa yang ada di hadapan dia gitu. Ya, anggap saja kalau misalnya kita orang-orang tua sekarang pengennya open minded ya kan. Kita harus menjadi orang tua yang terbuka pikirannya, jangan terlalu kaku. Toleransi bolehlah supaya demokratis gitu. Kan yang penting kita percaya sama Tuhan Yesus gitu. Ya, tapi percaya sama Tuhan Yesus, yakin juga dengan, mohon izin ya, dengan keyakinan leluhur, yakin juga dengan benda-benda keramat dan lain sebagainya. Udah gak usah fanatik, semua agama sama saja. Kita ambil bebeknya saja. Ya. Nanti anak-anaknya pun ya modelnya pasti akan begitu. Akhirnya bebas memilih bukan berdasarkan kebenaran yang hakiki, sedangkan sementara kita tuh diberi tanggung jawab untuk menjadikan semua orang menjadi muridnya, malah kita kehilangan orang-orang menjadi murid kita. Ya. Jadi merusak itu sifat yang membuat kita jengkel, betul nggak? Kalau anak-anak itu kalau misal tiba-tiba ngerusak barang orang, itu kan kita jengkelnya bukan main. Kita marah, kenapa? Bukan saja bikin malu, kita juga harus keluar uang, kita harus bertanggung jawab. Ya, jadi kayaknya ini anak kok gimana sih gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, mari kita introspeksi. Titipan dari Roh Kudus itu adalah begini: apa yang selama ini berpotensi merusak diri saudara? Saya ulang ya, apa yang selama ini, hal apa yang selama ini yang merusak diri saudara? Setiap kita itu punya kualitas Bapak Ibu. Setiap kita punya nilai. Nilai kita itu berharga. Karena Allah sendiri yang berkata, Yesaya 43:4, karena engkau berharga di mataku dan mulia. Nah sekarang mari, hari ini kita diingatkan, coba, apa sih sebenarnya yang merusak kualitas saya ini? Sehingga saya tampak kotor, tidak terurus, terbuang sia-sia, bahkan seperti seonggok barang yang lupa ditaruh di mana oleh pemiliknya karena ada yang lebih bagus lagi gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, biasanya hal yang merusak itu tidak pernah jauh dan bukan, sekali lagi ya, semoga tidak bosan ya, yang merusak itu adalah penggunaan gadget yang berlebihan, penggunaan sosmed yang berlebihan, nonton film yang berlebihan, apalagi hobi yang berlebihan, apalagi makan yang berlebihan, apalagi sebutkan aja. Semua yang berlebihan artinya apa? Yang mendapat tempat lebih daripada, nah ini, daripada kebaikan yang sudah kita terima. Bukankah kita sudah menerima kebaikan dari tangan Tuhan Yesus? Bukankah oleh karena anugerahnya kita dipoles dan akhirnya menjadi jauh lebih baik dibandingkan hari kemarin? Sayang kan kalau sudah baik tiba-tiba rusak. Hanya karena apa? Kita bersikukuh dan bersikeras. Saya nggak mau rubah ini. Ya, jangan sampai apa yang kita nonton, apa yang kita baca itu merusak. Karena begitu itu sudah masuk dalam kata merusak, maka Anda bisa lihat di sana, ia berubah setia. Jadi yang awalnya setia bukan hanya sekedar kepada Tuhan saja. Setia sebagai suami yang kerja, ayah yang bertanggung jawab, istri yang penuh kasih, ibu yang panjang sabar. Tetapi karena 1-2 hal yang dipertahankan dan itu sifatnya merusak, dia berubah setia. Jadi berubah setia di sini bukan hanya dalam skala yang besar seperti meninggalkan iman di dalam Kristus Yesus saja, tetapi berubah setia ini dalam hal dia tidak lagi melakukan dengan cara yang benar, energi yang sama, dan tujuan yang benar. Jadi ibaratnya udah asal jadi aja. Udahlah, yang penting anak-anak udah besar, gak usah dipikirkan.
Tapi itu sebenarnya kurang bagus sih. Ya jujur saja saya pernah juga berpikir ya dibiarin aja Pak ya. Karena yang namanya generasi Z misalnya gitu. Banyak teman-teman saya juga bertanya seperti itu. Tapi menurut saya kalau kita mengacu kembali kepada kebenaran firman Tuhan, menurut saya pribadi yang saya dapat impresi ini yang Roh Kudus taruh, bagaimanapun juga ya, bagaimanapun juga anak akan menggantikan ayah, anak juga akan menggantikan ibu. Berarti dalam proses pergantian ini, seperti apakah dan bagaimanakah kita memberi arahan dan menjadikan satu contoh, yaitu diri kita sendiri sebagai orang percaya, memang open minded, memang bertoleransi, demokratis bahkan, tetapi bukan berarti semua agama adalah sama. Semua yang kita pelajari dalam konteks di luar dari Kristus adalah sama. Di sini saya bukan mengatakan kita yang paling benar. Akan tetapi firman Tuhan sendiri berkata bahwa tidak seorang pun akan sampai di rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Sebab akulah jalan kebenaran dan hidup itu. Nah terus bukit pengorbanan berhala itu apa? Yaitu bahaya tuh Bapak Ibu. Hobi-hobi kita itu ya, kalau kita tidak manage, itu bisa jadi seperti bukit pengorbanan yang kita tidak hilangkan. Kita fight, kita rajin, kita belajar baik firman Tuhan, manajemen waktu, manajemen keuangan. Tetapi kalau yang saya sebutkan tadi itu tidak dikelola dengan baik, kalau perlu tidak pernah disingkirkan, itulah berhala-berhala masa sekarang. Dan orang-orang yang menyimpan itu, yang skalanya semakin besar, Bapak Ibu bisa lihat, dari 51 tahun memerintah turun jadi 6 bulan, nanti turun lagi jadi 1 bulan ya. Belum lagi dikudeta oleh kenalannya. Si Selum ini kan raja Israel yang paling singkat kayak ini, cuma 1 bulan Bapak Ibu. Berarti apa? Tidak ada yang bisa diandalkan. Jadi mari Bapak Ibu yang terkasih, pada saat ini kita mau introspeksi jujur-jujuran sama Tuhan. Ini kalau memang kita itu pengelolaan waktunya kurang tepat, harus dibenahi. Kalau kita tidak mau, pekerjaan kita terbengkalai, pelayanan kita juga nggak maksimal, anak-anak juga nggak bisa lihat contoh yang benar. Lalu kemudian karyawan juga bisa melihat kita kurang bijaksana dan kurang berotoritas. Sebab apa? Dipandang sama. Sedangkan Bapak Ibu dan saya diberikan satu tempat dan penilaian khusus untuk memimpin mereka. Sama seperti raja ini kan harusnya memimpin. Kapasitas dan potensinya khusus. Tetapi yang dia lakukan sama seperti rakyatnya. Coba kalau sebagai raja dia berani mengatakan, kita singkirkan bukit pengorbanan ini, kita mulai benar-benar cari wajah Tuhan setiap hari. Nah sama Bapak Ibu, dalam kehidupan kita rumah tangga, berorganisasi, kita harus bisa lihat. Dan harus mampu tega untuk tegas. Kalau memang ini sudah nggak benar, gara-gara ini saya rusak, lebih baik nggak usah diteruskan. Karena kalau diteruskan, kita menganggap kita mampu bisa menahan, nanti ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Kita akan berubah setia. Tidak lagi mempersiapkan diri dengan benar. Tidak lagi mempersiapkan dengan matang. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita perlu menjauhkan sikap penyembahan berhala di dalam diri kita atau di dalam keluarga kita. Itu seperti yang saya sampaikan tadi. Karena apa yang kita pertahankan dan kita lakukan dan kita bawa kemana-mana, kalau kita nggak sadar, itu bisa jadi berhala dalam hidup kita. Dan kalau itu sudah merusak, maka kita akan berubah setia. Jadi orang-orang yang berubah setia itu adalah orang-orang yang memang sudah merasa, wah rusak ini saya nih, udah nggak ada harapan lagi.
Makanya dia nggak mikirin lagi Tuhan tuh kayak gimana, surga kayak apa segala macam, udah nggak kepikiran. Yang penting ya udahlah, masih hidup, nikmati aja hidup. Jadi dia hidup seenaknya sendiri. Kalau memang dikasih 51 tahun, katakanlah kalau dikasih bonus 6 bulan, bagaimana jika kalau 1 bulan lagi kita sudah nggak ada? Tapi kita sia-siakan semua kesempatan kita untuk apa? Belajar firman Tuhan, cari wajah Tuhan di pagi hari. Ya. Jadi sekali lagi, berhala-berhala itu adalah sesuatu yang kita tuh udah kayak tunduk banget gitu loh. Saya dulu juga nggak mudah untuk tidak tunduk kepada ngantuk tuh nggak mudah gitu. Udah ngantuk, udah les pokoknya. Tapi kalau saya nggak rubah, saya menyimpan sebuah berhala yang sifatnya itu merusak diri saya, dan itu membuat saya berubah setia. Jadi nggak berdoa, jadi nggak menyiapkan bahan-bahan, ya kan? Karena apa? Karena semalam habis nonton pertandingan yang seru banget gitu. Tapi apalah artinya kita nonton pertandingan seru banget, tapi ujung-ujungnya hidup kita malah jadi nggak seru banget gitu. Karena jadi banyak masalah kan. Mari Bapak Ibu, hari ini ada kesempatan, kita masih bisa bernafas. Mari kita telusuri dan telisik, mana nih yang berpotensi merusak saya. Ambil keputusan sekarang, hentikan itu semua, kelola dengan baik supaya kita tidak berubah setia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, di dalam nama Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, terima kasih Engkau bukakan hikmat-hikmat surgawi. Engkau menuntun kami dengan tuntunan nasihat-Mu yang mulia, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang jujur di hadapan Tuhan. Kami tahu dan akui ini sudah merusak kualitas hidup saya. Ini sudah merusak tatanan hidup saya. Saya harus stop, atau kalau saya akan coba kelola dengan baik, jangan pasrah-pasrah saja. Maka dengan demikian Engkau akan melihat bagaimana Engkau menjadi pribadi yang tetap setia, bukan menjadi pribadi yang mudah sekali untuk berubah setia. Adakah selama ini mungkin Bapak Ibu Anda merasa kadang on kadang off? Itu sama seperti setia itu bisa berubah-ubah. Lagi enak setianya bagus, lagi gak enak gak setia. Tetapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa, biarlah semua yang mendengar kebenaran ini, kita mau menyatakan, kita mau mendeklarasikan apa yang merusak selama ini, merusak kualitas kita singkirkan. Karena itu sama seperti bukit pengorbanan berhala. Tetapi kita mulai untuk menjaga, mengelola dengan baik. Dan kiranya Roh Kudus yang akan menuntun saudara. Untuk itu tetaplah melekat di dalam Dia, hidup benar dan berkenan di dalam Dia. Dengan demikian kehidupan kita akan jauh lebih baik dan lebih bermakna untuk keesokan harinya dan hari-hari berikutnya. Dari tanah perjanjian, tempat di mana Tuhan Yesus lahir dan Raja Daud juga dilahirkan, hamba meminta berkat Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang Kau limpahkan hingga masa ketika Engkau memberikan 10 perintah, bertemu dengan, menyatakan dengan Nabi Musa, sampai kepada Engkau mewariskan semua dan Raja Daud menjadi raja yang bijaksana. Bahkan ketika Engkau inkarnasi di dalam Yesus Kristus sebagai manusia, biarlah kami boleh menyadari dan berani untuk tegas membuang semua yang berpotensi merusak diri, agar kami tidak berubah setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang sepakat sama-sama katakan amin. Amin ya. Jadi kalau ini yang nonton BW ini anak-anak sekolah, apa sih yang merusak diri kalian gitu? Kalau misalnya ada hal yang merusak diri, udah lebih baik kalau menurut Abuna stop aja sudah. Daripada engkau berubah setia gak belajar ya kan, gak bantu orang tua. Dan orang tua pun juga demikian sama. Apa sih yang bisa merusak diri? Kualitas seorang orang tua yang tadinya perhatian sama anak gitu ya, tapi gara-gara ini terbengkalai anaknya malah jadi ngurus diri sendiri. Jadi mari kita berbenah diri ya Bapak Ibu. Oke? Oma-oma, opung-opung ya,
biarlah bisa mengisi masa tua dengan hal-hal yang baik dan berkualitas. Singkirkan semua hal yang merusak diri supaya orang-orang tua, oma-oma, opung-opung tetap menjadi orang tua yang setia. Nah, gitu Bapak Ibu. Amin. Amin. Ya, beri tepuk tangan Makasih ya. ya Bunda. Sama-sama. Makasih ya Bunda. Kesehatan. Terima kasih Abuni. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Atas doanya, makasih ya Bunda. Iya. Pokoknya sampai nanti saya pulang semua doa saya ulangi terus Bapak Ibu. Di setiap tempat ya. Makasih ya Bunda. Ya, saya yakin pasti akan terjadi. Pokoknya kita push Amin. aja. Pray until something happen. Doa sampai sesuatu terjadi. Termasuk rencana kita untuk kembali datang ke Holy Land. Bersama dengan Abuni. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya yakin Tuhan kita Allah yang besar. Allah yang penuh berkat dan rahmat. Ya, Yes, Dia tidak amin. usah khawatir. Sekali Ia bertindak, Ia bertanggung jawab, Ia yang akan memastikan semuanya dalam keadaan baik. Amin. Amin. Tuhan berkati ya Bapak Ibu. Abuni Kartika, terima kasih banyak. Abuna, Amin. Abuni, semuanya Terima kasih. Bapak-Bapak Ibu, makasih ya sudah meluangkan waktu kita pagi-pagi untuk Iya. dengarkan firman Tuhan bersama Abuna dan yang lain-lain. Amin. Kita jadi berkat bagi orang banyak. Amin. Sehat selalu ya Abuna. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Alahim. Shalom. kasih ya. Alaikum shalom. Alaikum shalom. Iya. Halo. Jadi apa namanya? Ya itulah intinya ya Bapak Ibu sekalian. Pokoknya besok saya ke Tiberias sama Pak Zia. Ya Pak Zia juga Wow. titip salam ya buat Bapak Ibu semua yang pernah bareng sama Pak Zia. Itu adalah tour leader dari Nazaret. Titip salam buat Bapak Ibu semua. Ya. Terima kasih. Abuna, Balik. salamnya untuk Pak Sea ya. Nanti disampaikan Bu. Iya. Pasti. Ya, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu. Ya, Selamat Bunda, ya. beraktivitas hari ini. Tetap setia dan tetap mengingat setiap nasihat yang Tuhan berikan ya melalui BW ini. Tuhan berkati. Amin. Jangan Kasih kasih kendor. kendor. Sampai jumpa besok. Makasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Dadah. Jaga kesehatan ya Bapak Ibu. Sehat selalu. Iya. Makasih Ya. ya. Jaga kesehatan. Doanya ya. Semua memberkati ya. Amin. Makasih. Amin. Kasih ya Oke, Bunda. saya izin sign off ya. Kita Iya. akan Ya, Bunda, dadah ya. istirahat. Dadah. Bye. Bye. Kasih. Bye. Iya, dadah. Terima kasih. Dah. Bye-bye. Bye. Terima kasih, Abuna.